Kita akan membahas MBG dan lapangan kerja. Dari Kompas, Prabowo banggakan MBG kurangi kesenjangan hingga bisa membuka lapangan kerja. Di berita kedua, katanya pengusaha itu optimis MBG itu bisa membuka 1,9 juta lapangan kerja lewat 22.000 SPPG. Berita ketiga, Bappenas itu sebut kalau MBG lebih mendesak dibandingkan pembukaan lapangan kerja. Di berita keempat, ternyata MBG itu bisa ngasih efek domino dan mampu menciptakan 19 juta lapangan kerja. Nah, kita akan bahas bersama saya Ibra dan teman saya. Zaki. Nah, kita adalah Gen Z yang sama-sama menghadapi lapangan kerja. Pertanyaan pertama, jadi MBG itu membuka 1 juta lapangan kerja baru nih, katanya gitu ya. Oke. Nah, sebagai Gen Z, kamu gimana ini? Berminat nggak? Kalau misalnya ternyata lapangan kerjamu itu yang berkutat di MBG. Oke. Kalau menurut opini saya sih, saya kurang tertarik ya. Karena balik lagi, saya nggak punya minat di bidang tersebut. Apalagi menurut saya SPPG atau MBG itu punya bidangnya sendiri dan saya nggak punya kemampuan atau skill yang mumpuni untuk bekerja di bidang tersebut. Iya. Oke. Gitu. Nah, ini jangan disalahin loh ya teman-teman ya. Kan tiap orang punya pilihannya sendiri gitu loh. Betul. Cuman intinya tuh aku juga setuju. Jadi kalau misalnya MBG ini bisa membuka lapangan kerja, ya itu rezeki dong. Saya nggak ngomong itu nggak rezeki. Cuman bukan saya. Karena saya backgroundnya ya saya orang yang tahu bagaimana pemasaran digital itu bekerja. Saya tahu bagaimana suatu konten itu bisa optimal gitu disebarkan di platform. Jadi kalau saya di MBG, saya nggak bisa masak. Saya nggak tahu gizi kadarnya itu gimana. Jadi Benar kalau banget. apalagi kalau saya dijadikan kepala ya di urusan MBG itu tambah nggak bisa saya. Jadi saya nggak minat seperti Benar. itu teman-teman. Dan juga mau dikasih makan apa gitu loh, kan kita kerjanya di bidang kreatif, masa kita kasih Photoshop gitu, makan Photoshop yuk, makan Photoshop yuk, gitu kan nggak bisa. Makan PNG yuk, Iya. Makan revisian yuk, mau nggak gitu, kan nggak bisa guys. Makan smart object ya gitu ya. Nah, cuman ada satu statement seksi ini dari salah satu berita ketiga kalau nggak salah tadi itu, yang kalau Bappenas bilang MBG ini lebih mendesak daripada pembukaan lapangan kerja. Kamu setuju nggak sama? Gimana tuh? Menurutku untuk MBG lebih mendesak daripada pembukaan lapangan kerja itu kurang setuju. Opini pribadi ya. Karena MBG itu kan menggunakan dana pemerintah yang diambil dari dana pendidikan. Nah, saya sebagai selaku mahasiswa, ya, sebagai pelaku mahasiswa atau Gen Z yang sedang menempuh pendidikan jurusan kependidikan, itu melihat faktanya kalau dana yang dikeluarkan itu dipotong dari sana gitu loh, untuk MBG. Dan sebaiknya dana tersebut itu bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Oh iya, sepakat tuh. Akan tetapi yang diomong sama Bapak tersebut mungkin ada benarnya juga, karena memang benar hal tersebut membuka lapangan kerja, tetapi apakah timbalnya itu apakah benar lebih mementingkan lapangan kerja itu daripada lapangan kerja yang di bidang akademik, contohnya guru yang baru, apakah dia lebih berfokus membuka lapangan kerja baru di bidang gizi atau makanan itu dibanding pendidikan gitu. Jadi kamu lebih concern kayak ya dua hal ini urgent di lapangan kerja, tapi untuk pendukung lah aku bilangnya, pendukung program MBG. Tapi ada juga nih masalahnya yang jadi masalah di sektor pendidikan. Benar. Pendukung pendidikan di Indonesia, guru itu juga seharusnya dapat perhatian gitu kan. Harusnya begitu. Belum lagi fasilitas sih kalau aku lihat ya, Zaki. Jadi ini saya sebagai orang awam yang belum punya anak tapi sudah kerja, belum punya istri, itu boleh melihat. Ya jangan di sini ya. Itu kalau misalnya ada dua masalah, kalau saya pikir ya, masalah mana yang bisa ditangani tapi juga agak mengcover masalah yang kedua. Oke. Jadi jangan sampai kayak
satu masalah ditangani, tapi masalah yang satunya itu kayak agak nggak ke cover, jadi masalahnya makin lebar gitu loh. Gitu, benar. Nah, tentu bukan berarti saya nggak percaya sama arah pemerintah loh. Ya, saya percaya dong. Kalau saya nggak percaya mungkin saya sudah di luar negeri. cuman cuman pada akhirnya ada model yang kalau pemerintah mau mendengar itu dipertimbangkan jangan satu faktor. Ada faktor-faktor, satu faktor atau satu arah. Ada faktor lain yang juga perlu ditimbang. Bukan berarti kalau yang di sektor pendidikan dikembangin itu, oh berarti itu nggak pakai dana pemerintah. Ya jelas pakai pajak rakyat juga. Cuman kan betul. ada wilayah yang masyarakatnya itu butuh makanan bergizi. Benar. Itu saya tahu, saya pernah lihat juga daerah yang memang sesuram itu perkara makanan dan gizi. Dan sangat membutuhkan ya, apalagi level edukasi orang tuanya yang bahkan kebersihan aja kayak belum tahu gitu loh. Benar. Itu lebih butuh gizi gitu. Tapi ada daerah yang masalah makanan itu sudah bukan concern utamanya, kebersihan juga bukan concernnya. Jadi mereka lebih butuh misalnya perkembangan teknologi kah, perkembangan mungkin kebutuhan hidup misalnya yang buat mempermudah keseharian kayak gitu. Itu juga butuh gitu. Jadi itu pendapat saya tentang Bappenas yang bilang MBG lebih mendesak. Bagus, tapi banyak yang perlu dipertimbangkan. Setuju. Aku tahu kalau Zaki ini kan dulu lulus dari SMK gitu kan. Nah, waktu lulus itu kan kamu sempat ikut seleksi buat masuk universitas. Betul, ya. Tapi selain itu, kamu sebenarnya menimbang memang mau masuk universitas atau sempat kepikiran dua-duanya dicoba? Satu ikut universitas tapi juga kepengen dapat kerjaan waktu lulus SMK. Oke. Sebenarnya dua-duanya itu udah aku pikirkan sedari awal ya. Karena dari lulusan SMK kan dari awal SMK diperuntukkan untuk siap di tempat kerja gitu kan. Tetapi jika melihat di era sekarang bukan berarti SMK itu nggak bisa kerja. Tapi saya merasa saya itu butuh skill lagi dan makanya saya mengambil perguruan tinggi yakni kuliah untuk meneruskan arah pandang saya itu bener nggak. Jadi nggak cuma background sekolah saya itu nggak cuma SMK, biar makin luas lagi pandangannya, saya memutuskan untuk pergi kuliah. Tapi masih ada kok keinginan. Paham. Berarti ini ya kepuasan diri lah ya. Iya, benar. Ya, aku kalau jadi Zaki juga sepakat sih. Mungkin kalau aku lebih butuh uang ya dan harus menahan cita-cita atau keinginan dulu, kayaknya aku juga bakal milih buat kerja dulu, iya. Baru nanti kalau saya udah punya cukup resource, ya uang, ya tenaga, waktu, mungkin saya akan berhenti kerja. Betul. Terus kuliah lagi. Kayak gitu. Loh itu kayak gitu ada loh, guys, di Indonesia banyak loh. Jadi aku sempet tahu kalau dulu kan kamu SMK DKV ya. Iya benar, DKV. Nah terus aku tahu juga sekarang kamu S1 tapi di bahasa Inggris. Betul. Pendidikan ini. Iya. Nah itu kok bisa gitu, ceritanya gimana tuh? Pertama namanya juga orang atau manusia ya, minatnya bisa berubah-ubah. Dan alasan yang paling masuk akal, saya nggak keterima DKV. Nggak lolos guys DKV-nya. Okay. Jadi karena itu aku melihat potensi diri sendiri kayak nilai bahasa Inggrisku ketika SNBT itu bagus. Oke. Jadi memutuskan untuk ambil yang ada jurusan bahasa Inggrisnya juga. Dan alhamdulillah masuk gitu loh. Pokoknya selama ada niat dari dirinya sendiri atau bahkan punya rasa yakin lah kayaknya aku bisa masuk sini, ya udah jalanin aja gitu. Nah, itu tadi kan tentang alasan ya. Nah, tapi kalau rencananya Zaki dari bahasa Inggris punya nanti S1 ijazah bahasa Inggris pendidikan, terus punya ijazah SMK DKV gitu. Itu kamu rencananya mau diarahin kemana? Oke, kalau untuk rencana kedepannya mungkin saya akan lihat-lihat dulu apakah prospek di masa depan atau beberapa tahun ke depan itu masih sama, apakah ada bidang yang udah dihilangkan karena AI atau apalah itu. Tetapi saya akan tetap mengikuti minat pribadiku. Karena sekali lagi minat itu kalau kita minat itu insya Allah
bisa gitu loh. Kalau Kayak ada jalannya ada lah, jalannya, ada chance-nya heeh, gitu kan. Oke, paham. gitulah. Itu tadi juga teman-teman kalau maknai ya, Zaki itu bilang nggak keterima di DKV, tapi bukan berarti ya Zaki kalah gitu loh. Betul. Tadi kan kamu juga bilang kalau ternyata kamu tahu bahasa Inggrismu itu bagus Bagus, nilainya. ya. Jadi kayak kamu menganggap oh ya ini kompetensiku yang lain selain DKV gitu. Ya, betul, betul. Nah, kayak gitu tuh bisa diambil benang merahnya, guys. Kalau pasti kita itu punya lebih dari satu Kemampuan. Betul. yang bisa kita kuasai gitu. Mungkin satunya mateng banget, satunya nggak terlalu mateng, terus mungkin satunya lagi sekadar cukup, Atau sekitar potongannya gitu lah. cuman potongan-potongannya. Tapi kalau misalnya itu jadi salah satu kesempatan hidup kita, itu kayak tinggal kita mau gas atau malah mundur nggak sih? Iya, Kalau misalnya kita memilih untuk kalah, ya misalnya kayak punya satu keinginan terus akhirnya menyerah, ya kita nggak itu akan tahu kalau misalnya kita betul. terusin tuh ternyata bisa berhasil kah atau Betul. gimana gitu, Itu kita nggak dia akan tahu. poinnya. Itu dia poinnya. Jadi ketika teman-teman nyari peluang rezeki, itu sebisa mungkin memang harus terbuka dan pasti. Coba kalau Zaki tadi nggak punya skill, jadi teman-teman Benar. harus punya skillnya dulu. Misalnya Zaki nggak punya skill bahasa Inggris tadi itu. Yep. Terus dia cuman punya DKV misalnya. Terus dia nggak keterima DKV, bingung kan pasti. Pastinya. Jadi Betul. kayak waktu teman-teman berusaha memperjuangkan sesuatu itu jangan ambil satu path, ambil mungkin path B, plan Betul, C betul. kayak Harus gitu. punya rencana backup yang lain sih kalau kataku. Nah terus kayaknya terakhir nih, menurutmu cara efektif nih buat menentukan profesi atau pekerjaan itu paling tepat gimana sih? Kalau misalnya kita itu punya background yang sesuai dengan pendidikannya kita Oke. atau nggak sesuai dengan pendidikannya kita gitu. Kayak misalnya apa ya yang saya pikirkan itu mungkin personal branding gitu. Oke. Itu menurutmu penting nggak? Kalau menurutku personal branding penting banget. Jadi dulu waktu saya bingung ya mau kemana, ini pengalaman pribadi, mungkin bisa aja cocok di kalian atau nggak cocok. Saya itu kayak literally berhenti nggak ngapa-ngapain seminggu. Kayak ingin mengetahui, mencari diri sendiri, maunya kemana sih? Yang ingin aku lakuin itu maunya ngapain? Kayak DKV udah nggak ada chance-nya, ada chance lain. Mau diambil atau enggak, tinggal itu aja pilihannya. Kalau aku nggak ngambil, mau ngapain gitu loh? Karena chance-nya tinggal itu dan kita harus tahu diri sendiri. Contoh, kalian punya skill nyanyi tapi nggak pede, cobain aja dulu. Siapa tahu kalian punya confident, terus kemudian kalian bisa berhasil atau ada jalan yang lain gitu loh. Jadi menurutku pasti harus kuatin personal branding dan kuatin mental sih kalau kataku. Harus coba. Ini kalau aku juga tangkap itu intinya pernah tak alami juga Zaki. Betul. Jadi saya itu lulusan manajemen. Di situ saya cuman belajar bagaimana caranya bisnis itu bergerak gitu kan. Kayak misalnya paling ampuh itu lewat pemasaran. Jadi lewat pemasaran akhirnya mendapatkan target marketnya bisa meningkatkan bisnisnya. Waktu kuliah itu nggak dapat ilmu digital marketing. Saya pelajarin itu. Terus saya pelajarin ternyata digital marketing outputnya adalah mengoptimalkan semua konten yang ada di internet supaya bisa nyampe ke target market. Oke. Ini kalau konteksnya bisnis. Nah, akhirnya dari situ saya punya nilai kedua itu skill digital atau skill konten itu tadi. Iya. Yang satunya skill ilmu manajemen atau ilmu pemasaran tadi. Nah, itu masih di tahap mengenali diri gitu. Oke. Kayak yang tadi Iya, saya iya. lakukan kayak saya bisa DKV terus kalau tanpa DKV ini saya bingung mau jadi apa. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Terus habis itu ternyata saya sadar buat mendapatkan pekerjaan yang saya kuasai tadi berdasarkan skill ya, itu juga butuh mengkomunikasikan diri. Benar. Jadi kayak gimana caranya bisa saya harus kasih tahu orang-orang gimana ini. Itu akhirnya ya saya cari cara. Oh, ternyata kalau sebagai ini bukan tentang jadi konten kreator ya. Iya. Misalnya kalau saya mau cari kerjaan, ternyata saya harus merekap semua proyek-proyek yang pernah saya kerjakan, mau itu proyek yang komersial yang saya jual gitu kan. Oke. Atau yang saya kerjakan sendiri kayak dummy lah ibaratnya. Iya, setuju. Nah,
itu saya rekap jadi portofolio. Nah, akhirnya portofolio itu yang memperkuat CV saya, Benar ijazah banget benar saya. banget. Kayak gitu sih yang saya alami. Jadi intinya personal branding tuh pada akhirnya nggak melulu tentang membranding diri di internet, Iya, benar. tapi tentang gimana kamu memposisikan dirimu. Jadi personmu seperti apa, brandingmu seperti apa, itu yang wajib dilihat gitu loh Iya. oleh calon rekruter perusahaan nanti. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya menurut kamu apa sih? Buat misalnya kamu ngasih saran lah Oke. buat teman-teman yang sekarang masih SMK terus bingung mau dapat kerjaan atau dapat kuliahan dulu. Kalau saran dari aku sih cobain aja, guys. Hmm. Jadi jangan minder, jangan takut, jangan kalian kepikiran dulu, ih kalau aku daftar takutnya nanti aku nggak keterima atau gimana gitu kan. Pokoknya gasin aja lah, cobain aja gitu kan. Terus kemudian udah jangan dipikir, pikirin yang sekarang aja, nggak usah pikirin ke depannya mau gimana. Bukan berarti kayak Iya, tetap dipikirkan untuk plan-plannya, tapi pokoknya jangan negative thinking dulu lah. Cobain dulu aja, jalanin dulu aja. Jangan gitu. sampai rencana-rencana itu malah memberati hati gitu. Benar. Ya, kalau di aku saran buat teman-teman yang mungkin sekarang SMK dan bingung kerja atau kuliah karena ekonomi makin nggak pasti. Iya, kita nggak tahu jalannya kemana. Pemerintah juga kayaknya. Itu pertama gini, teman-teman. Pahami skillmu. Kalau nggak paham skillmu, berarti kamu perlu cari skillmu dulu. Benar banget. Habis dicari, dipelajarin. Paling nggak kalian tuh punya 3 skill yang kalian bisa jual. 3 skill yang kalian bisa jualin nanti, kalian dalam tanda kutip itu akhirnya punya kesempatan ngelamar kerja, lulus SMK, dapat kerjaan, atau ngelamar kerja nggak keterima, itu bisa daftar kuliah. Benar. Nah, masalahnya kalau udah daftar kerja, nyoba ngelamar nggak keterima, terus kuliah juga nggak keterima, nah ini berarti yang problem menurut saya ada di dalam dirimu, teman-teman. Misalnya kenapa kok waktu sekolah cuman ya mungkin Mobile Legends terus gitu kan, Free Fire terus, itu yang salah. Pada akhirnya kalau misalkan teman-teman ternyata udah memperjuangkan itu semua tapi kok belum dapat, aku ada kepikiran tuh kayak gini, Zaki. Nyoba magang. Oh, magang. Jadi boleh. mungkin magang itu ada juga yang biasanya ya kalau buat orang yang sudah lulus itu ada kok magang dibayar. Tapi biasanya magang-magang yang waktu sekolah itu atau kuliah ya kebanyakan itu nggak dibayar biasanya. Nah, itu kayaknya perlu dicoba gitu. Kayak harus. Jadi jangan sampai kalian tuh waktu lulus punya ijazah SMK terus kok masuk kuliah susah, gitu ya. Terus masuk kerjaan juga susah, terus kok kalian juga nggak punya apa-apa, itu jangan sampai. Paling nggak kan kalian waktu lulus itu udah punya pengalaman magang tadi. Terus mungkin sertifikat kompetensi yang kalian dapat dari SMK gitu. Jadi pada akhirnya kalian tuh tetap punya nilai jual. Betul. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi kita bisa tutup dulu ya sekarang. Setuju. Sekian dari saya Ibra dan teman saya Zaki. Ini kita akan ketemu di topik selanjutnya. Dadah.